perkenalkan nama saya Ingin Menurut. Di sini saya membuat video bagaimana cara mendaftar akun di Mendeley, sekaligus cara menggunakan aplikasi Mendeley sebagai tugas dari mata kuliah. Untuk yang pertama kita unduh dulu aplikasi Mendeley-nya di laptop ataupun di PC teman-teman sekalian. Karena di sini saya sudah mengunduh aplikasi Mendeley-nya, saya tinggal buka. Nah, langkah selanjutnya teman-teman untuk masuk ke aplikasi Mendeley, agar bisa menggunakan aplikasi Mendeley, pertama-tama kita harus mendaftarkan dulu akun Gmail kita ke uh, aplikasi Mendeley-nya. Sebagai contoh, saya akan memasukkan akun saya. Oke. Di sini saya akan mengasih tutorial dari bagaimana cara mendaftar. Pertama, yang pasti teman-teman harus membuat akun Gmail terlebih dahulu. Setelah membuat akun Gmail, teman-teman silahkan masukkan akunnya ke Mendeley. Ini saya akan masukkan akun saya. Oke, selanjutnya klik continue. Nah, untuk bagi yang pertama kali mendaftarkan akun Gmail-nya ke akun Mendeley akan muncul seperti ini. Di sini saya akan memberi nama saya. Oh, ini nama awalan dan ini nama belakang, atau ini yang pemilih ini bisa diisi dengan nama belakang teman-teman. Kalau misalnya teman-teman namanya cuma ada satu kata, bisa diisi 2 kali. Terus masukkan passwordnya. Ini dicentang yang add user. Setelah itu register. Setelah klik register akan muncul masuk ke aplikasi Mendeley. Dan untuk ini klik aja my bill letter, artinya nanti saja. Pada intinya seperti itu. Kalau sudah muncul seperti ini, maka akun teman-teman yang tadi sudah terdaftar di akun Mendeley. Sekarang kita buka aplikasi Microsoft Word supaya aplikasi Mendeley bisa connect dengan akun Microsoft Word. Setelah masuk setelah masuk aplikasi Microsoft Word, terlebih dahulu teman-teman unduh aplikasi mengunduh Mendeley Sheet di Microsoft Word-nya. Pada Microsoft Word 2021 ke atas, ada yang namanya fitur add-in-nya di home.
Untuk yang tidak ada tampilannya di home, biasanya ada di insert. Terus ada di sekitar di sini, teman-teman. Untuk add-in yang tadi, karena di sini sudah ada di home, maka saya akan di home. Setelah itu searching uh, Mendeley Sheet. Mendeley, maka akan muncul paling atas Mendeley Sheet. Maka klik aja add. Oke, kita tunggu. Nah, setelah mengunduh, maka akan lari ke reference. Akan muncul logo Mendeley-nya di sini. Kalau belum tidak akan muncul. Nah, setelah itu teman-teman klik di get start. Oke, sebelumnya teman jika punya teman-teman seperti ini, tinggal teman-teman klik saja menjadi sheet-nya. Itu get. Itu masukkan akun Gmail teman-teman yang sudah teman-teman daftarkan tadi. Nah, seperti punya saya. Oke, setelah itu continue. Nah, setelah itu klik masukkan passwordnya. Nah, setelah memasukkan password, jangan lupa klik start check-in. Not recommend for sharing device. Artinya pada saat teman-teman masuk ke aplikasi Word dan membuka menjadi sheet-nya, dia akan otomatis langsung login ke akun teman-teman yang sudah daftarkan ke mendelenya. Nah, jadi ini dicentang. Try check in. Itu check in. Maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Ini skip saja. Ini dah. Jadi misalnya teman-teman keluar dari aplikasi Word, uh, itu baru teman-teman buka lagi aplikasi Microsoft Word-nya, pas teman-teman klik menu reset, maka akan otomatis masuk ke sini kalau teman-teman centang tadi. Kalau tidak centang, akan disuruh masuk ulang lagi ke akun Mendeley yang teman-teman sudah daftarkan. Baik. Mungkin segitu uh, cara mendaftar akun Mendeley-nya. Sekarang kita akan mencari referensi dari beberapa buku, misalnya seperti buku. Habis setelah itu artikel, nah, artikel, artikel, skripsi, skripsi atau tesis. Setelah itu skripsi atau tesis,
yaitu koran online dan dari film tersebut. Ini di saja. Kita buat halaman untuk mengisi daftar pustaka atau daftar referensi. Ini kita besarkan, kita bolehkan. Untuk yang pertama, kita akan mencari referensi dari buku-buku. Kita akan membuka Microsoft Edge dengan sekolah. Ini saya sudah membuka buku dari Iman Santoso dan Haris Madioprianto 2021. Untuk mengutip buku, kita akan sebagai contoh kita akan mengambil misalnya pengertian metodologi penelitian sebagai contoh saja. Kita pastikan di sini. Nah itu kita sebagai contoh saja teman-teman. Menurut kita dua kali biar enak. Oke, kita masuk ke mendelenya dan klik add reference. Setelah itu klik setup Webster folder. Oh salah teman-teman. Kita klik di add reference manually. Setelah itu kita rubah reference tipenya ke book. Ini ada. Setelah itu kita buka yang tadi, kita cari halaman depannya.
Buku ini berjudul tentang metodologi penelitian kuantitatif. Kita copy, itu kita buka mendelenya, kita pastikan di sini. Setelah itu kita buka lagi Zoom atau Microsoft Edge, kita copy nama orangnya. Kan ini 2021, tahunnya tahun 2021. Kita tulis dulu tahunnya 2021. Untuk nama penduduknya kita pastikan saja di sini teman-teman. Nah, karena dia dua penulis, jadi kita klik yang add other author, artinya menambahkan nama penulis karena dia dua orang. Di sini kita tinggal copy saja yang nama penulis kedua, habis itu kita pindahkan ke bawah, Ctrl X saja, itu Ctrl C, dan ini kita hapus. Nah, untuk menulis nama nama di dalam daftar pustaka menggunakan Mendeley, Iman Santoso, kita mengambil nama belakangnya. Jadi Santoso Iman ya, kita pindahkan ke depan. Nah, seperti itu. Sama juga dengan nama penulis kedua. Kita copy, kita pindahkan ke depan. Nah, seperti ini bikin nama penulis di dalam daftar pustaka menggunakan Mendeley. Nah, itu tahunnya sudah. Kita lihat dulu buku ini diterbitkan di mana, teman-teman. Kita cari diterbitkan oleh ini Indigo Media. Kita copy, tapi kita pastikan di publish publish di sini, teman. Kita pastikan saja. Terus kita buka lagi, terus di mana tempat penerbitannya, itu di kota Tangerang. Kita copy, setelah itu kita pastikan di sisi sini, kota arti Tangerang. Oke, kalau sudah kita buka lagi, jadi itu ini edisi ke depan. Setelah itu kita klik add entry, artinya kita menyimpan, maka akan tersimpan di Mendeley yang sudah kita pilih. Setelah itu kita buka Microsoft Word-nya, maka akan otomatis muncul di sini, teman-teman. Jika tidak muncul, silakan teman-teman klik yang klik Mendeley Library, artinya itu merefresh supaya
perubahan yang ada di Mendeley ini juga berubah di sini. Misalnya kita menambahkan Santoso Iman, maka akan di sini juga muncul. Setelah itu untuk uh, kutipan pertama, teman-teman pilih yang klik panah yang bawah ini dan pilih insert as order dalam kurung ya. Artinya untuk penulisan pertama itu, untuk penulisan yang di awal kalimat itu harus eh, nama orang dalam kurung tahun. Nah, di sini terlihat bahwa nama orangnya ditulis semua. Seharusnya yang dalam pengutipan ini harus cuma ada nama Santoso dan Madian Trianto. Jadi kita rubah di Mendeley-nya, buka aplikasi Mendeley-nya. Setelah itu klik sekali atau muncul seperti ini, dan untuk di sininya kita tambahkan koma di Santoso, koma, dan di Madi Madi Trianto-nya kita tambah koma supaya nama belakang ini tidak ikut terbaca di dalam kutipan. Jika sudah, tinggal klik X saja. Setelah itu kita buka Microsoft Office. Maka akan otomatis berubah menjadi Santoso dan Madistriano 2021. Untuk pengambilan dari artikel, kita bisa mengutip dari Google Scholar atau Google Senjatia. Misalnya di sini kita buka dulu browsernya, baru klik baru ketik Google Scholar dan muncul di sini, klik saja Google Scholar dan muncul di sini. Ini saya menggunakan Microsoft Edge. Misalnya sebagai contoh, kita akan mencari artikel jurnal di Google Scholar. Contoh kita ketik saja judul ya pembelajaran. Maka akan muncul banyak referensi. Teman-teman silahkan pilih saja salah satu dari referensi yang ini. Sebagai contohnya saya ambil dari punya Nur Seto. Oke, kita klik, kita ambil. Setelah itu kita open. Sebagai ini adalah jurnal dari Tejo Nurseto yang berjudul Membuat Media Pembelajaran yang Menarik dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Cara mengutip daftar pustakanya, teman-teman klik saja di sheet ini. Kalau bahasa Indonesia, kutip. Ya. Setelah itu, teman-teman unduh Resman untuk Mendeley. Ini saya menggunakan Mendeley. Yang bisa muncul seperti ini teman-teman. Teman-teman klik saja filenya, lalu seret ke arah aplikasi Mendeley. Klik, seret aplikasi Mendeley sampai muncul aplikasi Mendeley-nya.
lalu arahkan lagi di sini dan lepas, maka akan otomatis meng- mengupload aplikasi Mendeley-nya teman-teman. Maka akan muncul ini Nurseto Tejo. Artinya eh, kita sudah berhasil mengupload daftar datanya ke Mendeley kita teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik Microsoft Word, kita klik di artikel jurnalnya. Sebagai contoh kita eh, ambil misalnya, kita ambil katanya hmm, kata media berasal dari kita copy, lalu kita pastikan di nah, oke. Maka akan kita pastikan di sini. Setelah itu yang buku ini adalah contoh nama pengutip berada di atas di awal paragraf. Kalau dia berada di akhir paragraf, maka tadi punyanya Nurseto. Nah, karena kita sudah mengupload di Mendeley, maka di Microsoft Office-nya, di Mendeley Sheet-nya akan otomatis ke refresh, akan muncul dia di sini. Karena dia apa? Karena dia posisinya di belakang, kita klik saja yang tanda panah. Kita langsung langsung klik saja insert citation. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dalam kurung Nurseto 2011. Itu jika nama nama penulis berada di akhir paragraf. Kalau dia di awal paragraf, maka akan seperti yang di atas ini teman-teman. Seperti yang ada di buku ini. Dalam kurungnya itu hanya di tahunnya. Kalau di terakhir paragraf, maka yang dalam kurungnya itu berada eh, sebelum nama penulis. Ini contoh mengambil dari artikel. Terus untuk mengambil dari skripsi atau tesis ada caranya teman-teman. Yang pertama, saya sudah memiliki file skripsi punya orang, lalu kita akan mengambil uh, file skripsi itu sebagai kutipan punya kita. Saya buka dan gitu. Kita lanjut. Uh, Maaf, saya harus cut karena ada privasi yang harus saya tidak perlihatkan. Ini, ini adalah skripsi dari Novita 2024. Terus bagaimana caranya kita membuat skripsi, membuat daftar pustaka dari skripsi punya orang. Jadi teman-teman kita buka aplikasi Mendeley. Setelah itu klik add reference, lalu add reference manual. Jika muncul tampilan seperti ini,
teman-teman klik di reference tipe, pilih di tesis, karena di sini tidak ada tulisan dari skripsi, jadi kita klik saja yang tesis. Setelah itu titel atau judul. Di sini kita lihat dulu judul punya Novita, pengaruh ekspresi pengaruh penerapan ekspresi terhadap motivasi belajar pada pembelajaran matematika siswa kelas 3 SDN Percobaan Palangkaraya. Oke, kita copy. Untuk di sini kalau menggunakan ini dia tidak setahu saya kurang mempelajari ini, dia tidak seperti ENOT. Jadi kalau kita pastikan di sini, maka akan hurufnya besar semua. Ini harus kita isi manual. Maksudnya kita harus ubah di dalam judul itu kan harus awalannya saja yang huruf kapital, yang lain itu huruf kecil. Jadi di sini tidak ada aplikasi yang otomatis langsung bisa mengecilkan ini, tidak seperti pada Keynote. Kalau Keynote kan enak saja ini. Misalnya yang di Rohani ini sebagai contoh, begitu kita edit, terus kita ambil judulnya, kita blok judulnya, setelah itu kita ke edit, setelah itu kita pilih ke change text. Nah, di sini kita ada pilihan nih, entah itu awalan katanya, awalan kalimatnya saja yang besar, setelah itu kecil, atau kecil semua, ataupun besar semua. Ada juga yang awalannya yang besar, setiap katanya yang besar, setelah itu kecil, setiap katanya yang besar. Misalnya contoh kita ambil yang di semuanya besar, maka akan otomatis besar katanya teman-teman. Kalau kita ubah ke yang subseries word, maka akan huruf kapitalnya di awalnya saja yang besar. Setahu saya mendelay tidak bisa, jadi harus manual mengubahnya. Untuk mengatasi yang seperti ini, saya punya sedikit yang lebih mempermudah lah, biar nggak capek mengetik. Kita pastikan saja di sini teman. Setelah kita pastikan di sini, kita blok, habis itu setelah itu kita rubah ke KPX. Setelah itu kita cut atau copy, setelah teman-teman yang mana. Kalau di sini saya menggunakan cut, artinya memindahkan yang tadi. Kita klik ke mendelainya, kita Ctrl A, lalu Ctrl V. Maka akan otomatis huruf kalimat yang di Word tadi terpindah di sini. Ini kelas 3, seperti ini Romawi SDN. Ini huruf kapital. Pengaruh penerapan itu terhadap motivasi belajar pada pembelajaran matematika siswa kelas 3 SDN. Oke, itu untuk mempermudah, artinya supaya kita tidak mengetik manual. Setelah itu nama dari skripsi tadi yaitu Novita. Di sini kita klik saja Novita. Karena sedikit, kalau misalnya banyak untuk menghemat waktu ya seperti tadi caranya. Jadi di sini Novita, kita klik di after Novita. Oke, setelah itu kita lihat
Hmm, tahunnya, tahun berapa dia diterbitkan? Kita cek tahun 2024. Oke, 2024. Oktober 2024. Jadi kita sebut saja 2024. Terus setelah itu city atau kotanya berada di yang penerbit skripnya itu di mana? Itu di Palangkaraya. Kita klik ini Palangkaraya. Institusi kita kita isi dengan cuman di konteks mana itulah kira-kira kita copy saja prodinya mulai dari prodi kita copy terus kita pastikan saja di sini itu kita dari fakultas copy pastikan di sini itu kita buka lagi di ini di institut Akademi Negeri Perhutanan Palangkaraya. Oh, di sini pastikan itu kita ubah bentuk pastikan kita pastikan pastikan di sini bagian sini pendidikan guru sekolah dasar ketinggalan dari teman koma yaitu Fakultas Dharma Acarya koma Institut Pelayanan Negeri Perhutanan Palangkaraya. Oke, tipe di sini kita karena ini berhubung ini skripsi bukan tesis jadi kita ketik di sini skripsi tipenya. Oke, oke, oke. Sudah. Setelah itu kita add entry. Oke, maka akan muncul yang kita simpan tadi, yang kita. Setelah itu kita buka Microsoft Word-nya, lalu kita lihat di sini. Tadi namanya Novita, maka akan muncul. Misalnya kita ambil punya Novita, kita lihat abstraknya tadi. Nah, hmm, nah, misalnya kita contoh ambil kita ambil filmnya saja. Kita, sudah cukup itu itu kita pastikan
Ini, ini sebetulnya kita kita pada di awal, jadi kita klik saja yang pada panas bawah, terus yang itu yang pertama. Kita dulu. Hanya contoh saja teman-teman ya, contoh saya seperti ini. Mungkin yang saya lakukan ini salah, cuma ini sebagai contoh cara mengutip yang benar menggunakan aplikasi Mendeley. Kalau isinya nanti jangan lupa di parafase agar tidak terdetek plagiasi. Oke, kita lihat ya. Ini anggaplah seperti ini teman-teman. Maka menurut penelitian Novita 2024 yang berjudul pengaruh penerapan SPT terhadap motivasi belajar pada pembelajaran matematika siswa kelas 3 SDN Percobaan Palangkaraya. Penelitian seperti ini untuk melibatkan dengan ini ya teman-teman lah gimana nanti intinya contohnya seperti ini. Kita oke untuk mengambil dari koran koran online itu pertama contoh koran online itu seperti hmm, Detikcom itu salah satu koran online atau Disputan 6. Kita coba di sini kita tambahkan saja dulu. Oke, oke. Ini oke. So, kita ambil dari apa saja Detikcom koran kan ada ini. Jadi kita buka setelah kita buka cara membuat daftar pustaka dari koran online seperti Detikcom itu caranya seperti itu sama kita ini untuk membuat
status data baru. Nah itu reference itu ini kita rubah ke web text. Oke. Setelah itu judul dari koran tersebut adalah ini teman-teman, mengenal mengenal metode pembelajaran berbentuk ini research. Ini bentuk lebih dari ini. Kita contoh ambil yang ini saja. Jadi dengan berbeda. Contoh ini judulnya kita copy lalu kita pastikan di sini. Ternyata sudah sini kita tahu hapus karena sampai caranya kita bisa yang itu dari copy saja nama orang yang berbicara copy lalu kita pastikan sini. Karena dalam penulisan nama orang dalam daftar pustaka itu diambil nama belakangnya dulu, jadi kita pindahkan, kita cut, habis itu kita pastikan di sini tambahkan koma backslash supaya nanti tidak terbaca ketiga-tiga namanya. Makanya kita harus menambahkan koma setelah nama belakangnya kita pindahkan ke depan. Setelah itu publik. Oke, kita isi publik dia di sini. Di detik.com. Detik.com. Nah, di detik.com. Ini saja kita copy. Oke, copy. Titiknya di sini. Setelah itu kita lihat tahun berapa koran online tersebut diterbitkan. Nah, itu kita cek tahun berapa koran koran ini diterbitkan. Contohnya seperti yang terlihat adalah Mei 2024. Jadi di sini kita lihatnya tahunnya 2024 dan kita tambahkan bulannya itu bulan Mei itu bulan 5. Setelah selesai kita langsung klik add entry. Yang tadi entry-nya adalah Yanto Bayu Ardi Yanto ya. Karena dalam pendidikan nama orang dalam suatu status bahasa itu harus nama belakangnya. Kita klik ke Microsoft Office. Nah, di sini belum muncul teman-teman. Untuk memunculnya kita klik saja di sini fix biar dia muncul. Nah, akhirnya muncul dia. Ya. Project Dashboard untuk parameternya contoh saja kita mengambil kalimat yang ini pengertian
BBL. Nah, itu kita copy, kita pastikan di sini. Yang di bawah ini adalah dunia. Ini tidak termasuk. Kita mulai dari sini. Kita copy sampai di sini. Kita blok sampai di sini. Lalu kita hapus. Oke, ini kita hapus. Sama seperti yang tadi teman-teman, untuk untuk menulis nama pengutip di belakang, kita tambahkan seperti ini. Jadi kita langsung saja klik insert citation. Klik, nah, kita akan muncul. Ini kita insert dulu supaya dia di bawah biar enak. Untuk mengutip film atau video misalnya dari YouTube, itu kita bisa dengan menggunakan cara ini. Yang terakhir ini, yang kelima, di buku, artikel, skripsi, koran online, lalu film atau video dari YouTube. Contoh saja kita ditulis di media pembelajaran. Karena kita ngambil dari sini, kita masuk media pembelajaran atau pengertian media pembelajaran atau pengertian media pembelajaran. Di sini cara menulis daftar pustaka dari video, menulis video itu kita pertama sama seperti yang tadi, kita klik add reference menu. Di sini kita reference itu kita klik film. Oke, setelah itu kita isi judul dari video tadi. Ini judulnya, kita copy, itu kita ini kita pastikan ini. Oke, itu nama orang, nama orangnya itu ini Fulvia Rahmi. Oke, kita pastikan itu Fulvia Rahmi. Oke, tahun diterbitkan video tersebut kita cek ini tahunnya, ini ada di sini, di sini 4 tahun yang lalu. Tapi sekarang 2025, kalau 4 tahun yang lalu, oh berada ini teman-teman, ada muncul 4 tahun yang lalu di sini teman-teman. Di sini dia ada muncul. Saya akan sini pada tanggal 3 Agustus 2022, tapi diterbitkan pada 2022, maaf teman-teman, 2020, 3 Agustus 2020. Di sini 2020. Oke, untuk country yaitu kota, eh, daerah atau orangnya itu berasal dari mana.
Jadi di sini karena dia orang ini bahasa Indonesia, jadi otomatis dia orang Indonesia, maka kita ketik saja Indonesia. Ya, untuk distributor itu di mana video itu di-upload atau diterbitkan sehingga kita mengetahui uh, video itu di-upload di YouTube. Oke, kita klik saja itu. Oke. Sebenarnya untuk lebih jelasnya seharusnya ada URL atau link YouTube tersebut. Cuma di sini di Mendeley tidak ada dicantumkan, jadi cukup cukup ini saja dari pemahaman saya untuk mengambil dari kutipan di video atau film. Terus klik saja add entry. Setelah itu ya, misalnya sebagai contoh pembahasannya kita ambil yang ini. Contoh saja sebagai contoh. Cuma kalau emang benar-benar teman-teman harus pahami maksud dari video ini apa. Ini sebagai contoh saja, dia membahas tentang pengujian media pembelajaran. Hanya yang dari sini saja. Oke, dari sini saja kita copy. Oke, kita klik di sini baru pastikan. Kita taruh di awalan. Tadi kita sudah men-set nama orangnya yaitu Ulfiah Rahmi. Ulfiah Rahmi. Oke, kita klik saja di Microsoft Word. Kita cek apakah ada. Nah, ternyata sudah ada. Jika belum ada, maka klik saja yang fix ini teman-teman. Supaya muncul uh, yang daftar pustaka yang kita sudah buat tadi. Di sini kita tambahkan saja, misalnya saja, oke, saja. Nah, ini sebagai contoh teman-teman. Ini menurutnya bisa divariasikan pakai uh, kata yang lain. Ini saya buat sebagai contoh saja. Jadi lagi saya tuliskan ini saya buat hanya sebagai contoh saja. Jadi jangan beranggapan bahwa ini oh kayak gini seperti motifnya. Memang seperti ini, cuma ini belum sempurna. Artinya ini belum divariasi kalimat kalimatnya itu teman-teman. Ya ini masih mentahannya saja. Artinya ini baru ya 75%-nya teman-teman. Cara mengutipnya itu tadi nama orangnya Ulfiah Rahmi. Kita karena dia di awal paragraf atau awal kalimat kita klik yang tanda panah jadi yang paling atas itu Ulfiah. Maka seperti inilah cara mengutip dari buku, artikel, skripsi atau tesis, koran online, eh, film atau video dari, dari YouTube. Ini saja muncul. Terus bagaimana caranya memunculkan daftar pustakanya yang berada di daftar pustaka uh, di akhir halaman dalam proposal itu seperti apa? Setelah kita masukkan
Nah, masukkan nama orangnya di sini. Oke, kita masukkan, kita klik saja di sini dulu, di akhir, posisinya yang paling bawah. Kita kata, terus yang paling bawah akan masuk. Setelah itu kita centang eh, tentang kutipan-kutipan yang sudah kita cantumkan tadi. Seperti itu, misalnya ini ada dulu. Jadi saya centangkan saja dulu. Setelah itu teman-teman, kita sudah setelah dicentang, kita klik yang titik 3 di samping sini. Klik. Setelah itu kita pilih insert bio bit, biografis. Kita klik, lalu akan muncul seperti ini. Kita klik saja continue. Boom, maka akan muncul daftar pustaka secara otomatis dan sudah ter uh, sudah berurutan dari urutan awalnya itu dari A B C D. Ini kan mulai dari I N N S I itu awalannya. Terus misalnya hmm, misalnya saat mencantumkan nama orang, tetapi setelah mencantumkan nama orang dalam kutipan, tapi setelah itu langsung apa namanya, memasukkan daftar pustakanya, apakah daftar pustaka yang berikutnya akan masukin terus seperti itu ulang-ulang. Nah, kalau menurut saya itu dia akan otomatis terisi di daftar pustakanya, cukup sekali saja. Ini akan sedikit saya berikan contoh daripada saya belibet menjelaskan. Ini contoh saja seperti yang tadi kita ambil dari ini project tadi. Langsung saja kita praktekkan. Ini ini, ini kita, jika teman-teman misalnya sudah membuka membeli dan menutupnya baru memulai ulang lagi, maka mencari mendeletnya berada di refer mendelete, kita tunggu. Nah, misalnya di sini yang tadi kan uh, project ini uh, itu punya Isnan Isnanto. Kita klik saja Isnanto. Nah, di sini Isnanto. Kita klik saja karena dia di belakang Firefox atau kalimat, maka akan dikenakan. Yang kita langsung tambahkan di sini. Oke. Setelah itu kita langsung masukkan nantinya ke daftar pustaka. Kita centang dulu teman-teman. Setelah dicentang berikut ketiga langsung insert biografi. Oke, continue. Maka akan muncul nanti. Misalnya setelah kita masukkan
Nah, itu nanti kita pengen menambah kutipan lagi. Ini contoh yang tadi ambil ini saja, yang dari artikel penyanyi Nur Nur TT. Kita pastikan nanti kita pastikan ini. Nanti untuk di awal ini jangan lupa teman-teman, jika sudah kita cantumkan kutipannya di dalam paragraf nama orangnya, ini jika masih ada tercentang kita hilangkan centangnya supaya nanti tidak ikut terbaca lagi. Jadi not itu awal kita klik saja di sini, dan itu yang paling atas itu, itu. Nah itu apakah kita harus apakah kita harus melakukan daftar pustakannya lagi? Nah, tentu tidak teman-teman. Dia akan otomatis masuk namanya, cukup sekali saja. Ini adalah cara kedua, dan yang tadi yang pertama yang ini adalah cara yang pertama. Terus teman-teman mau yang mana? Kalau mau akhir dari mengutip, setelah mengutip baru teman-teman langsung masukkan daftar pustaka, bisa juga seperti itu, atau langsung kutip mengutip punya orang, masukin daftar pustaka. Setelah itu teman-teman menambahkan kutipan lagi seperti ini, maka kita tidak perlu menambahkan daftar pustaka karena dia akan otomatis membuat daftar pustaka dari penulis kedua. Yang ini penulis kedua dalam satu artikel karya ilmiah maupun proposal dengan menggunakan aplikasi Mendeley Sheet. Misalnya ada pertanyaan lagi, nah terus gimana caranya untuk menghapus nama-nama orang yang ada di sini tidak tidak digunakan atau salah mengutip dan tidak sesuai. Cara menghapusnya itu cukup simpel. Teman-teman klik saja di nama orang tersebut. Caranya cukup simpel. Teman-teman misalnya contoh yang di Sylvia Rahmi, kita centang saja, ataupun kita langsung klik kanan delete, maka akan hilang. Itu teman-teman. Tapi jika ingin beberapa ingin dihapus, ya 2 atau 3 ataupun semuanya, kalau semuanya langsung saja klik di sini, maka akan terblok semua. Kalau misalnya 2, klik saja di sini. Lalu jangan klik kanan lagi baru delete, jangan di sini untuk mendelete, tapi di sini ada yang tulisannya move to thread, maka akan dia terhapus lari ke thread. Teman-teman, caranya contoh misalnya di sini saya ambil dulu, setelah itu saya delete, maka yang terhapus cuma satu. Tapi kalau saya klik dia di sini baru saya hapus pakai move to thread, maka akan kedua-duanya terhapus. Itu teman-teman. Ini kalau ini buat satu-satu. Kalau yang menghapus move to thread itu untuk yang ke centang. Kalau nggak dicentang nggak akan muncul, makanya harus dicentang dulu baru dia muncul. Mungkin sekian gitu penjelasan saya yang terlalu panjang tadi Bapak.
Ya, semoga eh, pembelajaran hmm, atau pembahasan yang saya bahas di sini bisa membantu teman-teman dalam belajar menggunakan Mendeley reference. Mungkin jika ada salah dalam pengutipan atau kurang dari isinya, mohon maaf, mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam proses belajar. Nah, mungkin sekian dari cara tutorial dari bagaimana mendaftar akun akun Mendeley menggunakan akun Gmail kita sampai kita mengutip kutipan punya orang, mulai dari buku, dari artikel, dari tesis, dari berita online ataupun dari kedai lima referensi yang berbeda. Oke, mungkin sekian saya akhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ini yang saya berikan bisa bermanfaat. Ya.